Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan kesehatan dan keselamatan, dan mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini Allah berikan kemudahan dan kelancaran dalam mempelajarinya, sehingga kita menjadi orang-orang yang mahir dalam bidang pendidikan, ya, terutama materi-materi apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, anak-anak sekalian, mungkin kebanyakan belum mengenal saya, ya. Oke, nama saya adalah, ini bisa dilihat di sini, Yudi Sarip Arifin. Saya tinggal di Jatinangor, ya, di Desa Cinta Mulia di Cipajaran. Saya mengajar mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan. Nanti Anda bisa semuanya, anak-anak sekalian bisa mencatat nomor Bapak, nomor WA-nya. Apabila nanti ada yang mau tanyakan, mau diskusi, silakan melalui WA saja atau melalui email, ya. Nanti kita akan belajar semuanya, bisa menggunakan Office 365 atau kita menggunakan Google Classroom, ya. Oke. Baik, itu perkenalan Bapak. Silakan nanti kita semuanya sama-sama menyaksikan video pembelajaran yang pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah video pembelajaran yang pertama, ya, mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan. Kita akan membahas mengenai pengantar mikrotik, ya. Ini tadi sudah disampaikan di awal bahwa nama saya adalah Yudi Sarip Arifin. Tempat tanggal saya di Sumedang, 17 April 1982. Alamatnya di Dusun Cipajaran, RT 3 RW 8 di Jatinangor, ya. Oke. Nah, ini silakan ditulis telepon atau WA saya dan email yudi_sarip@guru.upi.edu, dan nanti bisa dilihat juga di channel YouTube karena video pembelajaran ini akan saya share di YouTube juga. Nah, kita akan membahas pada mata pelajaran administrasi jaringan, administrasi infrastruktur jaringan ini adalah tentang mikrotik, sehingga semua siswa diharapkan memahami tentang tahapan sertifikasi dari mikrotik. Pertama adalah tentang MTCNA. Apa itu MTCNA? Nah, di sini adalah MT-nya itu adalah mikrotik, C-nya itu adalah certified, NA Network Administrator. Jadi ini adalah tentang basic dari mikrotik, ya. Pembahasannya adalah tentang basic, fitur-fitur basic mikrotik dan sebagainya. Terus tingkatan yang selanjutnya itu ada MTCRE. Tadi MT-nya mikrotik, C-nya adalah certified, RE-nya routing engineer. Ya, jadi ini membahas tentang masalah routingnya, yaitu bagaimana cara menghubungkan antara jaringan satu dengan jaringan dua, bagaimana cara jalur antara jaringan satu dan kedua, ketiga dan sebagainya itu bisa terlalui dengan baik. Ada FAT-nya, jalurnya, ya. Terus ada MTCWE. Nah, W-nya ini adalah wireless, E-nya engineer. Jadi tentang masalah jaringan nirkabel, ya. Terus ada MTCTCE. Ya. Ini tentang traffic, ya. Nah, traffic ini berarti tentang bandwidth, limit, bagaimana kita bisa melimit sebuah bandwidth, dan tentang keamanan jaringannya. Dan MTCUM. Nah, MTCUM ini adalah tentang user management, ya, bagaimana kita mengelola semua user yang terhubung pada jaringan kita. Dan yang paling tinggi tingkatan sertifikasi di mikrotiknya adalah MTCIN. Nah, MTCIN adalah tentang Internet Network Engineer. Jadi ini harus menguasai tentang routingnya, harus menguasai tentang manajemennya, harus menguasai tentang basicnya, harus menguasai tentang
wirelessnya dan harus mengetahui tentang traffic jaringannya. Nah, ini adalah tentang sertifikasi mikrotik. Terus kita juga harus memahami tentang tahapan sertifikasi di Cisco. Jadi di dalam jaringan itu kita pasti akan mengenal, oh ini mikrotik, ini Cisco. Nah, tahapan di sertifikasi Cisco itu yang pertama adalah CCNA. Ini adalah Cisco Certified Network Associate. Ya, ini adalah basicnya dari Cisco. Terus ada yang CCNP, ini yang profesionalnya. Yang terakhir adalah yang expertnya. Oke. Apa sih bedanya mikrotik dengan Cisco? Ya. Nah, mikrotik ini biasanya digunakan oleh individu perseorangan atau misalkan perusahaan-perusahaan menengah sampai dengan perusahaan yang kecil, ya, menggunakan mikrotik. Karena kenapa? Mikrotik itu adalah lebih banyak fiturnya, terus lebih murah. Sementara Cisco itu biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang besar. Kenapa perusahaan besar menggunakannya? Karena Cisco itu lebih aman. Ya. Fiturnya berbeda dengan mikrotik, tapi dari security-nya lebih aman. Sehingga harga Cisco itu lebih mahal daripada mikrotik. Sangat jauh sekali harganya. Ya. Nah, oke. Kita akan selama 1 tahun ini kita akan membahas tentang mikrotik seluruhnya. Nah, pendahuluannya mikrotik punya visi namanya routing the world. Jadi mikrotik punya keinginan untuk meroutingkan semua jaringan yang ada di seluruh dunia. Routing artinya kita mau menghubungkan, ya, mau mengirimkan pesan, ya, file apapun namanya, ya, bentuknya, tipenya, itu bisa dikirimkan dari satu jaringan ke jaringan yang lain, lebih banyak sedunia ini, ya, melalui sebuah alatnya namanya router, ya. Jadi nama alatnya router. Nah, mikrotik ini diprakarsai oleh 2 orang asalnya, yaitu John Trulli, ini orang Amerika, dan Arnis, ini orang Jerman, fisikawan. Mereka punya keinginan membuat sebuah sistem operasi, ya, sistem operasi software, gitu ya, untuk meroutingkan semua jaringan. Nah, oke, mikrotik ini saat ini, ya, dari awal didirikan sampai sekarang itu berada di Latvia perusahaannya, ya, di Latvia, di Eropa, ya. Nah, kedua orang ini pengen menghubungkan seluruh jaringan yang ada di dunia sehingga semua orang bisa terhubung satu sama lain. Itu keinginan dari John Trulli dan Arnis. Dan sampai saat ini di Indonesia itu pertama kali dikenalkan oleh Valen, ya, Valen Riyadi di Yogyakarta. Jadi Yogyakarta itu adalah daerah yang pertama kali mengenalkan mikrotik di Indonesia, ya, sama Mr. Valen Riyadi, pemilik dari mikrotik.co.id. Nah, apa sih mikrotik itu dan seperti apa mikrotik itu? Sudah membahas, semua siswa sudah mengenal mikrotik di kelas 11, ya, pernah melihat dan mungkin pernah belajar sedikit-sedikitnya, ya. Nah, mikrotik itu sebetulnya berupa sistem operasi, ya. Nah, kenapa ada router board? Nah, router board ini adalah sebuah perangkat yang di dalamnya sudah tertanam router OS atau sistem operasi dari mikrotiknya. Nah, di router board ini ada perangkat seperti perangkat komputer yang sudah ditanamkan, ada Ethernet cardnya, ada wirelessnya, ya, dan sebagainya. Nah, makanya disebut dengan router board. Tapi di dalamnya tetap ada sistem operasi router. Jadi mikrotik itu sebetulnya adalah sistem operasi, ya, softwarenya. Oke. Nah, kita harus mengenal fungsi-fungsi dari mikrotik OS. Kenapa sih mikrotik itu kita gunakan untuk pembelajaran kita? Tadi mikrotik itu difungsikan sebagai router. Tadi fungsi router adalah untuk meroutingkan, menghubungkan jaringan-jaringan yang kecil ke seluruh dunia, ya, ke jaringan luarnya. Terus fungsi yang kedua sebagai firewall. Firewall itu adalah sebagai jembatan, ya, antara
jaringan dalam atau jaringan publik dengan jaringan private. Nah, dibatasi apakah diizinkan atau tidak diizinkan. Ya. Di antaranya adalah sebagai proxy-nya. Ada sebagai fungsinya bridge. Bridge ini adalah menghubungkan dua buah jaringan yang memiliki IP address yang sama. Ya. Jadi IP address-nya satu kelas, kita bridge-kan. Ya. Terus ada bandwidth limit, yaitu melimit bandwidth. Jadi kalau kita punya bandwidth misalkan 2 mega, ya, ternyata ada 4 user. Nah, kita bagi masing-masing user misalkan 512 kbps, 512 kbps, 512 kbps, 512 kbps. Sehingga nanti totalnya 4 mega, 2 mega, ya. Nah, kalau kita tidak melimit bandwidth, maka nanti rebutan. Ya, masing-masing orang akan merebut. Kalau dia pakai banyak 2 mega, maka yang lain nggak kebagian. Maka kita harus limit bandwidth tersebut. Terus fungsi MikroTik juga adalah sebagai jaringan wireless. Karena tadi punya router boardnya, ya, sudah ditanamkan ada perangkat untuk wirelessnya. Dan fungsi jaringan yang lainnya, ya. Nanti kita bahas satu persatu sambil praktek mungkin suatu saat nanti, ya. Oke. Nah, beberapa keunggulan dari MikroTik diantaranya adalah membuat PC yang murah menjadi router yang handal. Ini MikroTik router OS-nya. Jadi PC yang murah, misalkan Anda punya PC ini harganya 2 juta, ya. Kalau Anda bikin router pakai Cisco, routernya bisa jadi harganya 20 juta ke atas, ya. Tapi kalau kita menggunakan MikroTik router OS, kita tidak perlu membeli semahal itu. Kita hanya bisa beli perangkat yang cukup murah. Ada yang 2 juta, kita tanamkan MikroTik router OS-nya. Atau kita bisa beli router board-nya. Ada yang harganya 300.000, 350.000 sampai dengan beberapa juta, ya. Memiliki banyak fitur jaringan, tadi fungsinya ada firewall, ada bridge, ada bandwidth limit, ya, ada proxy dan sebagainya. Memiliki user interface yang mudah karena banyak cara untuk mengakses dan mengontrolnya. Nah, jadi keunggulannya MikroTik ini bisa diakses dengan command line interface, bisa juga dengan menggunakan GUI. Kita gunakan Winbox. Terus instalasi yang cepat dan mudah. Nanti kita coba praktekkan bahwa menggunakan MikroTik itu, konfigurasi MikroTik itu lebih gampang, ya, memungkinkan untuk upgrade hardware-nya. Tapi kelemahan MikroTik yaitu tadi sertifikasi dari MikroTik ini masih kurang populer dibanding dengan Cisco, sehingga untuk perusahaan-perusahaan yang besar di luar negeri, Cisco lebih dihargai daripada MikroTik, ya. Tapi MikroTik juga tetap laku, gitu ya, sertifikasi internasionalnya. Masih banyak bug, ya, masih banyak bug. Nanti Anda bisa ngalamin ketika jaringan kita kurang bagus, itu suka keluar, gitu ya, dengan sendirinya. Terus proxy server masih belum maksimal. Jadi kalau kita mau misalkan blok situs tertentu, ternyata masih juga lolos. Terutama yang HTTPS, itu adalah kelemahan dari sebuah MikroTik, ya. Oke. Bagaimana caranya kita untuk mengakses MikroTik router? Ya, nanti kita bisa menggunakan keyword langsung ke PC, ya. Kita bisa menggunakan serial console, kita bisa menggunakan telnet dan sebagainya. Tapi yang akan kita pelajari nanti tentang Winbox. Oke. Winbox ini kita bisa menggunakan CLI, bisa menggunakan GUI. Oke. Itu. Ya. Terus ini cara mengakses kalau kita menggunakan konsol, menggunakan SSH. Kita menggunakan aplikasi putih misalkan, ya. Di mana port SSH itu 22. Nah, ini adalah IP address default dari MikroTik. Oke. Kita gunakan SSH. Jadi port SSH itu adalah mengenai 22 seri MikroTik. Ini adalah seri MikroTik, ya. Oke. Ini adalah seri MikroTik. Seri dari MikroTik. Ada RB750. 7 artinya seri MikroTik, 5 adalah port Ethernetnya, 0 itu adalah tidak punya WiFi. Tapi kalau 751 berarti
ini adalah Wi-Fi-nya. 941 berarti seri 9, ada 4 port Ethernet dan ada 1 Wi-Fi-nya. Begitu juga yang RB931 berarti ada seri 9, 3 port Ethernet dan 1 Wi-Fi-nya. Catatan kalau kita mau koneksi ke Mikrotik, pastikan bahwa VirtualBox kita disable. Ya, koneksi IP address-nya itu di portnya 192.168.1. Tapi langkah bagusnya kalau kita koneksinya berdasarkan MAC address saja. Ya, seperti yang tadi. Ini menghubungkan PC ke Mikrotik. Jadi kita ini Mikrotik RB 951 berarti ada seri 9, 5 port dan 1 wireless, 5 port Ethernet. Pastikan ini port yang pertama, ya. Port yang pertama ini alangkah bagusnya kalau kita koneksikan untuk jaringan internet. Ya, kalau kita misalkan jaringan internet menggunakan kabel. Apakah port kedua, ketiga, keempat, kelima ini bisa ke koneksi ke internet? Sebetulnya bisa. Tapi lebih bagusnya kita konekkan internet menggunakan kabel itu ke port 1, 2, 3, 4, 5 nya untuk jaringan lokalnya. Kalau kita menggunakan jaringan kabel. Tapi kalau kita menggunakan jaringan wireless, nah berarti kita punya Wi-Fi nya 1 ya. Ini Wi-Fi nya. Oke. Nanti internet ditangkap oleh Wi-Fi dan disebarkan ke jaringan LAN. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk materi pendahuluan dan materi awal tentang mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan pengantar Mikrotik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.